Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Nabilah. Saya dari kelompok 5 dengan mata kuliah Pendidikan Akhlak yang berjudul menganalisis unsur-unsur yang ada dalam definisi akhlak. Akhlak merupakan khazanah intelektual umat muslim yang kehadirannya sampai saat ini dibutuhkan. Akhlak dipergunakan untuk memandu perjalanan umat muslim agar bisa selamat di dunia dan akhirat. Kiranya tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa misi utama dari kerasulan Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Begitulah yang telah disabdakan oleh beliau, dan sejarah mencatat bahwa faktor pendukung keberhasilan dakwah beliau itu antara lain karena dukungan akhlaknya yang mulia. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memuji akhlak mulia Nabi Baginda Rasulullah dalam firman-Nya dan menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Kesadaran akhlak merupakan kesadaran terhadap perilaku sendiri atau perbuatan yang baik ataupun buruk. Tujuan pokok akhlak adalah agar setiap umat muslim berbudi pekerti, beradat istiadat, dan bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama Islam. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri berupa akal, kemampuan, dan bakat. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar berupa lingkungan sosial, pendidikan, dan keluarga. Faktor internal dan eksternal, yaitu digabung dari kedua faktor tersebut. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan amal yang hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ridho yang diserahkan sepenuhnya hanya kepadanya. Contoh konsep amal soleh dengan baik. Yang pertama, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sedang menghadapi masalah. Yang kedua, ikhlas, mengerjakan segala sesuatu tidak mengharapkan pujian dari manusia dan semata-mata hanya karena Allah. Sabar, menahan hati dan perasaan agar tidak cepat menyerah, marah, dan putus asa. Syukur, menerima segala rezeki dan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya. Ridho, mampu melepaskan ketidaksenangan dalam dirinya sehingga di dalam hatinya hanyalah ada kesenangan. Akhlak kepada diri sendiri merupakan perbuatan yang bisa bermanfaat dan menjadikan derajatnya mulia. Khauf atau raja, perasaan takut terhadap siksaan dan perbuatan maksiat. Malu, adanya rasa cemas seseorang ketika meninggalkan kewajibannya. Rajin, sesungguhnya seseorang terhadap pekerjaan agar tercapai tujuan. Hemat, bijaksana dalam mengeluarkan uang dalam berbelanja. Istiqomah, melaksanakan kewajiban ketaatan secara sempurna dan lurus. Dan akhlak terhadap orang lain merupakan sifat saling menghormati dan menghargai pendapat dan kekurangan orang lain. Kasih sayang, rasa peduli yang tinggi terhadap makhluk Allah. Siddiq, kejujuran terhadap seseorang ketika berbicara. Amanah, dapat dipercaya ketika diberikan titipan. Tablik, menyampaikan. Pemaaf, keikhlasan memaafkan kesalahan orang lain. Adil, tidak berpihak kepada siapapun, dia tetap mengambil jalan tengah. Kesimpulan, akhlak yang mulia merupakan cerminan kepribadian seseorang. Selain itu, akhlak yang mulia akan mampu mengantarkan seseorang kepada martabat yang tinggi. Penilaian baik dan buruknya seseorang sangat ditentukan melalui akhlaknya. Pendidikan merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Berupaya mendidik manusia untuk mempunyai pengetahuan dan keterampilan disertai dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi kemaslahatan masyarakat luas dalam hidup berbangsa dan bernegara. Pendidikan Islam mengembangkan seluruh potensi manusia menyangkut spiritual atau rohani manusia, pikiran, rasa, imajinasi, intuisi, dan fisik manusia tersendiri, sehingga tumbuh kepribadian yang komprehensif, unggul, tangguh, yang bermartabat. Akhlak memiliki peran penting dalam ajaran agama Islam karena di dalamnya mengandung unsur perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-harinya.
Dan Islam menekankan bahwasannya akhlak merupakan pilar utama untuk berinteraksi di lingkungan sosial manusia lainnya. Dan salah satunya negara tercinta kita, Indonesia ini, sangat menjunjung tinggi norma dan kesopanan. Oleh karena itu, tidak heran lagi ketika kita masih kecil sudah dididik dan diajarkan untuk berakhlak baik dan sopan santun kepada kedua orang tua kita. Karena apabila kita memilih akhlak yang baik dan menjaga sopan santun di dalam masyarakat, akan lebih mudah dihormati dan diterima oleh masyarakat sekitar. Dan sebaliknya, ketika kita tidak memilih akhlak yang baik dan sopan santun kepada manusia lainnya, mereka tidak akan menerima kita dengan baik. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the happiest year of my life.